Selamat siang untuk kita semua. Hari ini saya akan lanjut menjelaskan materi yang telah diajarkan minggu lalu. Nah, untuk mengingatkan materi yang telah diajarkan minggu lalu, di sini saya akan membuatkan contoh dari materi yang telah diajarkan minggu lalu, yaitu contoh dari reaksi halogenasi, klorinasi, brominasi, serta iodinasi pada senyawa alkana. Untuk klorinasi, saya akan menjelaskan sedikit tentang klorinasi alkana itu. Klorinasi alkana itu merupakan reaksi substitusi atom H, baik atom H primer, H sekunder, maupun H tersier pada senyawa alkana oleh ion atom klor yang dalam proses itu biasa kita pakai cahaya matahari, kita bisa pakai suhu atau panas, bisa juga pakai katalis. Nah, katalis yang sering pakai pada katalis ini antara lain yaitu AlCl3, FeCl3 atau aluminium klorida, vinil klorida. Nah, untuk lebih jelas, saya langsung menjelaskan pada contohnya. Jadi, contoh senyawa untuk klorinasi yang saya ambil di sini yaitu 2,3,3 butana. Nah, ini dia punya strukturnya atau dia punya senyawanya. Di sini saya sudah gambarkannya dengan jelas. Nah, di sini saya menjelaskan dari awal untuk molekul Cl2 untuk klorinasi di atas ini, molekul Cl2, 2 molekul Cl2. Di sini ikatannya sama-sama dengan Cl, sama-sama atom Cl. Nah, di sini sama-sama atom Cl. Keduanya di sini tidak ada perbedaan keelektronegatifan karena sama-sama atom Cl. Nah, kita buat putuskan ke salah satu Cl. Di sini kita buat putuskan ke Cl yang sebelah kanan yang dekat dengan katalis AlCl3. Nah, Cl di sebelah kanan menjadi Cl- dan di sebelah kiri menjadi Cl+. Pada katalis AlCl3 ini, ikatan antara Al dan Cl3 ini ada perbedaan keelektronegatifan, di mana Cl-nya itu lebih elektronegatif daripada Al. Nah, kita lihat di sini, kenapa elektron ikatannya itu cenderung ke Cl? Dia cenderung ke Cl karena kita lihat dari nomor atomnya, nomor atom Cl dengan Al, juga konfigurasi elektronnya. Dilihat dari nomor atom dari Cl itu jumlahnya 17, sementara Al ini berapa? Al ini 13, berarti elektron ikatannya itu cenderung ke Cl. Makna dari tanda ini adalah ini, cenderung ke Cl, sehingga Cl menjadi parsial negatif dan Al menjadi parsial positif. Itu juga yang kedua ini, Al dengan Cl elektron ikatannya itu cenderung ke Cl menjadi parsial negatif, Al menjadi parsial positif. Begitu juga selanjutnya ini. Nah, kita lihat pada katalis ini, untuk Al ini elektron ikatannya semuanya cenderung ke Cl. Karena cenderung ke Cl semuanya dari parsial negatif, dan Al ini menjadi parsial positif. Al ini sangat-sangat parsial positif. Karena dia sangat-sangat parsial positif, dia mampu menarik elektron pada klor ini, sehingga dia berinteraksi dengan ion klor ini, sehingga menghasilkan Cl+ dengan Al Cl4-. Nah, tanda interaksi ini tadi kita buatkan gambar putus-putus atau garis putus-putus nih. Untuk tahap keduanya itu pada 2,3,3 butana. Nah, di sini kita lihat makna dari pada C nomor 2 ini, kita lihat ada gugus CH3 dari sebelah kiri, sebelah kanan. Makna dari anak panah ini adalah ada gaya kolom dari gugus CH3 terhadap C nomor 2.
ada kayak kolom dari C cabang metil C nomor 2 ini, C cabang nomor 2 ini terhadap C nomor 2. Begitu juga ada selanjutnya ini C nomor 3, C nomor 3, ada cabang dari atas ini ada bawah, ada cabang dari sebelah kiri juga. Nah, sehingga di sini makna dari semua ini gaya kolom. Nah, untuk lebih jelasnya ini secara singkatnya saya langsung menjelaskan di ikatan C dengan C. C kan tidak ada perbedaan elektronegatifan. Nah, yang ada perbedaan elektronegatifan, misalnya ikatan C itu dia mengikat unsur lain atau atom lain. Misalnya di sini kan C tidak ada perbedaan elektronegatifan. Berarti dia mengikat atom lain atau unsur lain, ikatan C dengan H. Ikatan C dengan H itu ada perbedaan elektronegatifan, di mana penjelasannya juga itu tadi C itu nomor atomnya itu ada 6 dan H itu ada 1. Dilihat juga dari konfigurasinya. Nah, elektron ikatannya itu putus ke C. C menjadi C- dan H lepas menjadi H+. Nah, H+ ini dia berinteraksi dengan Cl- pada AlCl4 sehingga menghasilkan ininya namanya HCl asam klorida. Nama senyapanya ini HCl, nama senyapanya itu adalah asam klorida. Nah, sementara yang bahan kedua ini C- ini dia berikatan dengan plus Cl+ sehingga menghasilkan CH3, CCl, CH3, CH3, Nah, yang min itu harus berikatan dengan plus. Nah, min itu harus berikatan dengan plus. Nah, yang kita carinya itu adalah hasil utamanya itu. Hasil utamanya itu yaitu untuk pemberian nomornya juga pada senyawa ini dari ciri dilihat dari nomor atom yang paling besar. Berarti 2 kloro 2 metil 2 kloro maaf sehingga hasil utama yang diperoleh adalah hasil akhir yang diperoleh adalah 2 kloro 3,3 butana dengan hasil sampingnya HCl dengan menghasilkan kembali juga katalisnya itu adalah aluminium triklorida. Nah, indeksnya ini diberikan dengan awalan nama Yunani yaitu mono di tri, karena ini 3 berarti tri, mono di tri berarti aluminium triklorida. Nah, untuk penjelasan klorinasi, untuk penjelasan reaksi halogenasi klorinasi, saya rasa cukup sampai di sini saja. Sekarang kita lanjutkan penjelasan untuk contoh brominasi. Nah, untuk brominasi ini dia penjelasannya itu sama sekali atau persis sekali dengan klorinasi ini. Tetapi untuk reaksi brominasi dengan klorinasi, reaksi klorinasi itu lebih cepat atau lebih ringan dibandingkan dengan Br. Ini reaksinya lambat karena nilai Mr dari klorinasi itu lebih ringan dibandingkan dengan brominasi ini, karena brominasi ini lebih lambat dia punya reaksinya. Nah, penjelasan untuk brominasi ini sama seperti penjelasan seperti klorinasi. Nah, untuk klorinasi ini brominasi saya menggunakan senyawa contohnya itu isobutil ya, saya menggunakan isobutil. Nah, di sini penjelasannya sama juga seperti klorinasi. Ini di sini saya menggunakan 2 molekul Br2. Molekul Br di sini atom Br ini di sini Br2 ini sama-sama atom R, sama-sama atom Br. Dengan menggunakan dia punya katalisnya itu saya menggunakan FeBr3. Di sini kenapa saya tidak pakai gini, misalnya di sini FeCl,
Kenapa tidak pakai FeCl? Karena saya menggunakan brominasi. Kalau brominasi yang jelas tidak menggunakan, dia punya katalisnya itu Cl, menggunakan Cl. Nah, untuk ini saya menjelaskan Br ini tidak ada perbedaan elektronegatifan, maka kita berputuskan ke salah satu Cl, yaitu Cl di sebelah kanan yang dekat dengan katalis FeBr3. Nah, kita berputus ke Br di sebelah kanan menjadi Br min, dan yang di sebelah kiri ini menjadi Br plus. Nah, untuk katalis ini, untuk Fe dengan Br ini ada perbedaan elektronegatifan, di mana Br itu lebih elektronegatif dibandingkan Fe. Kenapa lebih elektronegatif di Br dibandingkan Fe? Karena kita lihat dari nomor atomnya. Jumlah nomor atom dari Br itu berapa? Yaitu 35, dan Fe itu lebih kecil. Lebih kecil itu dia nomor atomnya 26. Begitu juga dilihat dari konfigurasi elektronnya. Nah, karena ini tadi elektron ikatannya cenderung semua ke Br, sehingga Br menjadi parsial negatif. Makna dari tanda ini, tanda kecil yang lengkung sedikit ini, yaitu cenderung ke Br, maksudnya cenderung ke Br, sehingga Br itu menjadi parsial negatif dan Fe ini menjadi parsial positif. Nah, untuk Fe ini dia begitu sangat parsial positif. Karena dia sangat parsial positif, dia mampu menarik elektron pada ion bromo Br ini, sehingga dia berinteraksi atau berkaitan dengan Br ini berkaitan. Nah, sehingga menghasilkan Br plus tambah Al Br4 min. Nah, kita tulis ini karena ini tadi tanda interaksi, dia berikatan dengan, maka kita buat gambar putus-putus ini, AlBr, BR, titik ini, tanda-tanda putus ini dia ada maksudnya, tanda ada interaksi ini tadi di interaksi, kita buat garis putus-putus ini. Nah, untuk tahap kedua, nah hasil dari ini kita masukkan ke senyawa isobutil, kita direaksikan dengan senyawa isobutil. Di sini juga masih sama penjelasan dari yang klorinasi ini. Kita langsung saja, ini tadi kan gaya kolom, ini gaya kolom. Di sini cara dari penumpukan elektron di sini akhirnya terdesakan elektronnya, sehingga pada ikatan C dengan C dan C di sebelah kiri, sebelah kanan dari bawah cabang ini, C ini tidak ada perbedaan elektronegatifan kecuali ikatan C dengan H, karena ikatan C ini mengikat atom lain. Kalau dia mengikat atom yang sama, berarti dia tidak ada perbedaan elektronegatifan. Kalau dia mengikat atom C, misalnya ikatan C dengan atom lain atau unsur lain, berarti di situ menandakan ada perbedaan elektronegatifan, di mana C ini lebih elektronegatif, di mana C ini lebih elektronegatif dibandingkan H, sehingga elektron ikatannya putus ke C menjadi C- dan H menjadi H+. Nah, C- ini dia berinteraksi dengan Br+, dia berinteraksi dengan plus. Ya, min dia berikatan dengan plus. Nah, ini tadi H lepas, tadi ini H+, H lepas menjadi H+, dia berikatan dengan Br- pada FeBr4, sehingga hasilnya adalah CH3, CBr, CH3. Nah, dengan hasil sampingnya adalah HBr. Hasil utama yang kita butuhkan dan yang kita cari adalah 2 bromo, 2 metil propana. Nah, kenapa di 2 bromo pemberian namanya ini 2? Karena Br ini letaknya pada pada nomor 2 ini, sehingga diberikan nama 2 bromo, 2 metil. Nah, untuk 2 metil ini dari mana? 2 metil ini adalah dari cabang C nomor 2. Ini cabangnya 2 bromo ke atas ini karena Br. Kita pemberian namanya Br itu lebih duluan karena Br itu nomor atomnya lebih besar.
berarti 2 bromo 2 metil propana ditambah dengan hasil akhirnya ini, bukan hasil akhir, hasil sampingnya asam klorida HBr dengan nama senyawa dari HBr ini adalah asam klorida ditambah dengan menghasilkan kembali katalisnya itu tadi FeBr3. Nah, untuk penjelasan brominasi saya rasa cukup sampai di sini dulu. Saya akan melanjutkan penjelasan yang ketiga, itu adalah reaksi halogenasi iodinasi pada senyawa alkana. Yang terakhir adalah saya menjelaskan tentang iodinasi. Nah, untuk iodinasi, para mekanisme reaksi iodinasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ingatkan itu hari. Alkil iodida dibuat dengan cara mereaksikan NaI, natrium iodida, dengan alkil klorida atau alkil bromida dalam pelarut metanol, juga dengan pelarutnya itu aseton ya, aseton. Nah, di sini contoh yang saya ambil yaitu contoh untuk senyawa pada iodinasi ini saya ambil yaitu butil klorida. Nah, ini dia punya gambar dia punya senyawa-senyawanya, strukturnya, maaf. Nah, di sini natrium iodida di sini saya tuliskan natrium iodida dengan pelarutnya saya ambil itu aseton. Aseton. Nah, pada aseton ini ikatan antara C dengan O. Kita lihat di sini ikatan pi. Kita lihat di sini ada ikatan pi. Di sini bukan karena ikatan pi kita berputuskan, itu tidak berlaku sama sekali pada iodinasi ini. Di sini kita buat putuskan, bukan putus. Elektron ikatannya itu cenderung ke O, sehingga O itu menjadi parsial negatif dan C itu menjadi parsial positif. Nah, dan kita lihat di sini pada aseton ini CH3. Ya, di sini kan sama-sama ikatan CH3 CC. Di sini sama-sama dia mengikat atom C, berarti di sini tidak ada perbedaan keelektronegatifan. Dia ada perbedaan keelektronegatifan kecuali dia suatu unsur itu dia mengikat unsur lain, tidak sama-sama unsur, tidak unsurnya itu sama jenis unsurnya itu. Nah, sementara pada NaI yang di sebelah ini, sementara pada NaI elektron ikatannya itu ini bukan putus, tapi makna dari tanda ini adalah cenderung ke I, sehingga I menjadi parsial negatif dan Na menjadi parsial positif, sehingga terjadi interaksi antara Na parsial positif dengan O parsial negatif. Terjadi interaksi antara Na parsial positif dengan O parsial negatif. Nah, sehingga menghasilkan seperti ini, CH3 CO CH3. Ini dari tanda berinteraksi, berarti hasilnya ini kita gambarkan seperti ini, buat garis putus-putus. O dia putus-putus, garis putus-putus ini NaI. Nah, kompleks aseton Nah, kompleks aseton ikatan sementara dengan NaI. Dengan kompleks ini menunjukkan bahwa NaI larut dalam aseton. Dengan proses kimianya terjadi ikatan sementara antara aseton dengan Na dari NaI, menunjukkan NaI larut dalam aseton. Nah, kalau ininya larut dalam aseton apabila dia berikatan sementara dengan NaI larut dalam aseton,
ia larut dalam aseton apabila dia itu berikatan sementara. Kalau dia berikatan sementara berarti dia larut dalam aseton. Kemudian O dengan Na itu O lebih elektronegatif. Ikatannya sementara. O itu lebih elektronegatif, ikatan sementaranya cenderung kembali putus ke O. Dia cenderung kembali putus ke O. NAI itu dia dari sini tadi, NAI itu cenderung ke I, sehingga ikatan NaO dengan ikatan NAI sangat labil. Dia sangat labil, sehingga ikatan sementara N dengan O ini putus ke O. Dengan O tapi tidak di sini. Ikatan N dengan O putus ke O. NAI ini putus ke I, sehingga I menjadi I- dan Na menjadi Na+. I menjadi I- dan A kan putus di sini tadi itu Na dengan I, ikatan Na dengan I, perbedaan elektronegatif antara Na dengan I. Elektronikatanya putus ke I menjadi I- dan Na-nya menjadi Na+. Kemudian Na+ dengan I- ini kita reaksikan dengan senyawa alkil. Klorida. Misalnya di sini saya sudah sebutkan pertamanya tadi, yaitu butil klorida. Nah, itu sebenarnya ini untuk butil klorida ini itu sebenarnya ada desakan elektron dari CH3 ya, yang di sebelah kiri, yang dilihat di sebelah kiri, CH3 C nomor 1 ke C nomor 2. Kemudian elektron ikatannya akan menyebarkan ke CH2 pada C nomor 3 ini, sehingga C nomor 3 ini mencari peningkatan jumlah elektron. Kemudian gaya tolak ikatan akan menyebarkan ke C nomor 1. Pada C nomor 1 selain ada tolakan, pada C nomor 1 ini selain ada tolakan elektron ikatan pada C nomor 1 antara C dengan H, C dengan C, juga ada C dengan Cl, sehingga elektron C dengan Cl ini putus ke Cl, sehingga Cl menjadi Cl-, dan C-nya ini menjadi CH+, Nah, ini kenapa putus ke Cl? Karena elektron pada dilihat dari nomor atomnya juga, konfigurasinya juga Cl ini lebih besar dibandingkan C. Nah, sehingga elektron ikatannya putus ke Cl menjadi Cl- dan C menjadi C+. Nah, Cl- ini akan berikatan dengan Na+ pada NaI. Sedangkan C plus CH ini tadi akan berinteraksi dengan I- pada NaI, sehingga hasil utama yang diperoleh adalah, ini kan hasil akhir. Nah, sedangkan hasil utama yang kita butuh itu adalah ini butil iodida CH3 CH2 butil iodida dengan hasil sampingnya itu adalah natrium klorida. Nah, sekian penjelasan dari iodinasi. Untuk materi yang hari ini tadi, buatkan masing-masing satu contoh reaksi halogenasi, klorinasi, brominasi dengan reaksi iodinasi pada senyawa alkana. Cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.